Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ike? Sehat ya? Alhamdulillah. Kabar keluarga sehat semua? Keuangan sehat? Jangan tanya keuangan. Oke, baik Bu Ike Sumajaya ya. Sebelum kita melakukan supervisi di kelas nantinya, supervisi yang akan dilakukan, kita akan melaksanakan observasi namanya ini Bu. Observasi ini nantinya akan menggali apa-apa yang nantinya dilaksanakan di supervisi kelas nanti. Sudah siap gitu ya? Baik. Itu mengajar di kelas berapa gitu? Di kelas 4. Kelas 4 yang sekarang semester 2. Artinya ini sudah di akhir pembelajaran ya? Kira-kira nanti Bu Ike, materi yang akan Bu Ike sampaikan itu apa? Untuk yang selanjutnya ini akan disampaikan materi IPS Pak. Itu adalah sumber daya alam dan manfaatnya. Sumber daya alam dan manfaatnya. Kira-kira secara spesifikasinya itu gimana materi itu? Materi ini mengenalkan kepada anak-anak bahwa sumber daya alam itu ada dua yang harus diketahui, yaitu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Baik. Serta manfaat-manfaatnya. Ya. Kira-kira langkah pembelajaran yang nantinya akan Ibu Ike sampaikan ke siswa itu gimana? Adapun langkah-langkah pembelajarannya kita berkorban kepada RTP Pak ya. Ada satu pendahuluan, kita akan menyampaikan kegiatan awal, menanyakan keadaan siswa, menabsen, berdoa, terus menanyakan pelajaran siswa lalu, terus dilakukan dengan kegiatan inti, menjelaskan materi, terus yang terakhir adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup adalah kita memberi penguatan kepada siswa, menyimpulkan materi, terus memberikan tugas atau PR. Kira-kira di kegiatan inti tadi Bu ya, kegiatan inti pembelajaran itu ada strategi apa yang akan Ibu terapkan ke siswa nanti? Metode pembelajarannya kemungkinan Bu. Di kegiatan inti nanti saya akan memakai metode ceramah. Setelah itu baru saya akan menggunakan metode diskusi. Setelah menjelaskan materi, kita akan memberikan kesempatan pada siswa, memberikan kelompok nanti ya, supaya nanti anak bisa lebih mengetahui lagi materi yang sudah disampaikan tadi, yang sudah dijelaskan tadi. Itu gambaran diskusinya sudah terbentuk Bu ya? Iya, nanti kita buat kelompok anaknya nanti. Kita buat kelompok, terus kita tugaskan kepada mereka membuat tabel, itu benda-benda yang sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak diperbaharui nanti, dan mereka akan memberikan contoh-contohnya dan menjelaskan manfaatnya. Isi tabelnya. Iya. Sekarang dari pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, kira-kira sudah ada belum masalah yang akan muncul ketika pembelajaran itu berlangsung? Untuk masalah, karena setiap hari kita mengajar ya Pak ya, setiap masalah di suatu materi itu pasti ada. Jadi kebanyakan siswanya ini, mereka karena mungkin mereka tidak mengerti, kurang tahu seperti benda-benda dari sumber daya alam yang diperbaharui. Kebanyakan itu adalah contoh barangnya barang tambang. Jadi mereka itu tidak pernah melihat. Belum pernah melihat secara langsung benda-benda tambang tersebut seperti seperti batu bara, nikel. Mereka tidak tahu, hanya melihat sebatas di gambar atau di TV saja seperti itu. Kira-kira nanti strategi Bu Ike nanti untuk mengatasi masalah yang mungkin akan terjadi nantinya. Untuk mengatasi masalah ini supaya siswa lebih tahu, nanti saya akan membawa langsung benda-benda tersebut seperti barang tambang seperti batu bara. Kita perlihatkan langsung nanti kepada anak-anak seperti aluminium, besi, ya, emas, perak. Mungkin nanti kita akan perlihatkan secara langsung seperti itu. Sudah disiapkan semua. Nanti kita siapkan. Kira-kira untuk mengambil bahan itu butuh waktu yang lama nggak?
Ya kita ambil Apa yang mungkin Bu Ike tinggal di lokasi tambang? kan di pinggir jalan banyak Pak. Ada ya. Karena benda konkret yang mudah kita dapatkan belum tentu mudah didapatkan oleh siswa. Iya. Baik Bu Ike, dari pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan itu ya. Adakah harapan-harapan yang ingin dicapai bersama siswa nanti? Dalam materi ini khususnya Pak ya, saya ingin anak-anak itu mengetahui barang-barang atau benda-benda sumber daya alam ini, terutama yang tidak dapat diperbaharui. Mereka bisa melihat langsung, bisa tidak hanya melihat di TV atau tidak hanya melihat di gambar saja seperti itu. Jadi mereka bisa langsung mengenal benda-benda tersebut. Kalau yang untuk sumber daya alam bisa diperbaharui kan banyak sekali di lingkungan sekolah kan anak-anak sudah bisa melihat gitu. Tapi kalau itu jarang terjadi. Setidaknya nanti itu bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar anak-anak agar anak-anak tidak terlalu berpikir jauh, tidak terlalu banyak menghayal. Ternyata mereka yang benda-benda yang ada di lingkungan mereka sendiri itu tergolong nantinya tuh yang bisa diperbaharui atau yang tidak bisa diperbaharui. Oke, Bu Ike, sekian observasinya. Nanti kita ke kelasnya kapan ini? Hari ini kah atau besok atau gimana? Besok? Besok ya. Bu Ike nanti tinggal dipersiapkan apa-apa saja yang sudah kita lakukan di tahapan observasi ini. Kemudian tahapan yang kedua itu kita melaksanakan supervisi akademik di kelas. Sebagai guru yang baik, jelas akan memberikan yang terbaik buat siswa. Baik, terima kasih Bu Ike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya. Baiklah anak-anak, di sini ada tabel. Baiklah anak-anak, di sini sudah Ibu buat tabel. Ini untuk bahan diskusi kita hari ini tentang materi yang sudah kita pelajari. Di sini ada tabel sumber daya alam yang tidak diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, nanti di sini sudah Ibu bagi kelompok ya. Untuk kelompoknya masing-masing nanti dikerjakan. Ibu jelaskan dulu. Pertama adalah di sini ada nama benda, ya. Sini sudah Ibu kasih contoh 1 sampai 3. Nanti tugas anak-anak adalah menuliskan di kolom nama benda, ya. Ini ada contoh-contoh benda sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal kita ya. Nanti dituliskan di sini, terus nanti kamu buat checklist ya, tanda silang atau tanda conteng untuk benda yang termasuk dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini dikasih contoh satu, ada sapi. Sapi itu termasuk apa itu? Contoh benda apa dia? Yang dapat diperbaharui. Dan kita beri tanda conteng di sini. Sedangkan yang di sini tidak. Kedua ini adalah batu bara. Batu bara adalah benda apa batu bara? Apa namanya? Tidak dapat diperbaharui, berarti kita conteng di mana? Di tabel sebelahnya yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Ada yang ketiga itu adalah emas. Emas termasuk barang tambang ya, barang tambang. Berarti dia masuk ke kolom tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk nomor selanjutnya, ya, 4, 5, 6, 7 sampai 10 itu adalah tugas anak-anak mencari benda, nama-nama yang dituliskan itu, benda-benda sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan yang dapat diperbaharui.
kita, ya? Boleh? Boleh. Silakan. Boleh didiskusikan bersama teman-temannya, ditanya ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap pasca observasi, di mana 2 tahapan sudah kita lalui. Yang pertama sudah praobservasi yang kita laksanakan, kemudian observasi di kelas juga sudah dilaksanakan, kemudian yang ketiga ini tahap terakhir merupakan pasca observasi ya, Bu ya. Gimana Bu Ike perasaannya sekarang sudah dilakukan observasi di kelas, supervisi di kelas? Adakah gemetar atau gimana itu? Iya. Agak nervous Pak. Nervous ya. Padahal yang mensupervisi itu cuma teman sejawat dong. Iya. Ya. Kok bisa nervous seperti itu? Karena setiap hari kan ngajar. Padahal di kelasnya ngajar setiap hari kan? Iya. Bagus sekali dilihat selama ini. Ya. Baik Bu Ike. Di pasca observasi ini kira-kira yang pertama Bu Ike ya, hal apa yang sudah Ibu lakukan di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran Ibu yang sudah dibuat? Itu sudah dilaksanakan ya Pak ya, sesuai dengan tahapan RPP yang sudah ada, sesuai dengan materi Pak ya. Seperti persiapan awal ada persepsi, berdoa, mengajak anak berdoa dulu, terus menanyakan absen, menanyakan kabar anak, terus menanyakan pelajaran yang sudah pelajari hari kemarin, terus ada kegiatan inti, itu menyampaikan materi sesuai dengan materi RPP yang kita ajarkan hari itu. Terus yang terakhir ada kegiatan penutup, itu memberi penguatan kepada siswa, menyimpulkan materi, dan memberikan tugas kepada anak. Oke. Baik, Bu Ike, kira-kira hal yang belum dilakukan dalam RPP tersebut ketika pembelajaran dilaksanakan di kelas, itu apa saja Bu Ike? Untuk sampai hari ini itu belum ada Pak ya. Iya. Belum ada, sudah kita mengajar sudah sesuai dengan tahapan RPP yang sudah ada. Iya. Ada Bu ya? Baik, kemudian Bu Ike, dalam kegiatan diskusi itu bagaimana cara Bu Ike mengelompokkan anak pada kegiatan diskusi tersebut? Ini karena siswa kita di kelas ada banyak ya, jadi saya bagi mereka dalam 2 kelompok besar. Nah, di dalam satu kelompok itu kita acak Pak ya, antara siswa yang kurang bisa dengan yang bisa, seperti itu. Kita digabung seperti itu. Tujuannya untuk apa itu Bu? Ya supaya mereka tuh seimbang Pak ya. Sama iya. Jadi yang kira-kira siswa yang tidak mampu tadi bisa diajarkan oleh siswa yang agak mampu tadi. Oke, artinya nanti siswa yang memang kecerdasannya lebih tinggi itu bisa dijadikan mentor bagi teman-temannya. Ya, dari tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas sesuai hasil supervisi kita Bu ya, adakah tanggung jawab yang menurut Bu Ike ini menjadi sangat penting? Itu apa saja Bu? Yang jelas di sini sebagai guru, utamanya sebagai guru kita punya tanggung jawab penuh kepada anak didik kita ya di kelas, terutama tentang pembelajaran. Untuk belajar ini sebagai pemimpin pembelajaran, saya sudah melaksanakan pembelajaran ini sesuai dengan tahapan RPP yang sudah ada. Ya, misalnya saya mengajak anak untuk berdiskusi, ya, terus membimbing mereka untuk merefleksi dan mempresentasikan hasil diskusi tadi Pak. Kalau ini kita ukur, tolak ukurnya sesuai grade 10 Bu ya. Kira-kira pembelajaran yang Ibu Ike laksanakan di kelas tadi ini di grade berapa? Tingkat keberhasilan anak? Dilihat dari keberhasilan anak ya Pak ya. Iya. Ya. Itu sudah
hampir 80% mungkin anak-anak sudah paham, sudah tahu. Artinya di grade 8 ya? Iya. Adakah anak-anak dalam kegiatan diskusi tersebut yang menurut Bu Ike ini tidak mencapai target yang Ibu Ike tetapkan? Ada beberapa anak ya, yang istilahnya tuh dalam satu kelompok itu mereka mungkin kurang memperhatikan, hanya condong saja kepada temannya yang mampu, hanya ikut saja seperti itu. Dia tidak andil seperti itu, mungkin mengandalkan temannya yang lebih mampu. Ini kira-kira penyebabnya apa, Bu? Mungkin karena mereka dibuat satu kelompok besar, ya, mereka berkumpul, jadi dominan mereka lebih sering bercerita seperti itu, ya, tidak terlalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Artinya itu menjadi hal yang ditemukan oleh Bu Ike ketika membagi anak menjadi 2 kelompok besar, gitu ya. Kalau seandainya tadi ketika pembelajaran itu anak-anak dibagi menjadi kelompok kecil, ya mungkin beda ceritanya lagi, gitu ya. Baik. Oke, itu kalau tadi di grade-nya itu 8, sudah mencapai 8, itu menurut saya sudah sangat bagus ya, karena sempurna itu hanya milik Allah. Namun ketika setiap fase pada pembelajaran pada RPP yang dibuat oleh Bu Ike itu sudah tercapai, artinya pembelajaran ini hari ini bisa dituntaskan dengan baik. Hanya saja memang ada beberapa siswa yang mungkin belum mencapai harapan, itu perlu diadakan pembelajaran ulang mungkin, atau bisa juga kita lakukan bentuk refleksi masing-masing anak ya, karena tadi kita lihat juga bagaimana cara anak merefleksi pembelajaran itu juga sudah bagus gitu ya. Oke, sekarang coba Bu Ike refleksi pembelajaran selama 2 kali 45 menit tadi. Apa refleksi yang bisa Bu Ike dapatkan dari pembelajaran tersebut? Yang dari saya dapatkan adalah saya bisa dapat mengkomunikasikan hasil diskusi tadi kepada anak-anak, terus ada mengajarkan atau melatih bagaimana kerjasama dalam satu kelompok antara anak-anak tadi dalam menyelesaikan suatu masalah. Baik Bu Ike, kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, hal baru apa yang Ibu Ike temukan? Ada hal-hal yang dapat saya temukan ya dalam pembelajaran ini, bahwa anak-anak itu sudah bisa mengkomunikasikan hasil diskusi mereka tadi ya ke depan, dia bisa mempresentasikan kepada teman-temannya, terus melatih mereka Pak untuk bekerja sama dalam satu kelompok mereka tadi. Oh, jadi itu hal baru yang baru saja Ibu temukan selama ini Bu ya. Kemudian Bu, kedepannya setiap manusia itu kan punya harapan-harapan ya, khususnya kita ambil lingkup di dalam kelas, guru itu sebagai pemimpin pembelajaran. Harapan apa atau adakah trik-trik kedepannya yang akan Ibu lakukan guna memberikan hasil yang terbaik bagi siswanya di kelas? Kalau harapan tidak ada guru yang tidak ingin berhasil, anak-anaknya inginnya berhasil semua, pintar semua, berhasil ya, bagus semua. Itu sangat ya, minimal anaknya tahu seperti itu Pak. Setiap pembelajaran yang kita berikan anak itu tahu, bisa ya, seperti itu. Bu Ike, kalau tadi sudah banyak pertanyaan, sudah banyak informasi yang kita dapat dari pembelajaran kita, mulai dari praobservasi, kemudian observasi di kelas sampai ke tahapan terakhir ini pasca observasi. Kira-kira hasil dari refleksi kita hari ini, strategi apa yang mungkin kedepannya pengen Bu Ike terapkan di kelas? Karena setiap strategi itu punya punya hasil yang baik. Kemungkinan ada strategi-strategi khusus dan tidak semua guru itu memiliki strategi yang sama. Karena kita yang mendominasi kelas itu hanya kita yang tahu kebutuhan anak dan kebutuhan pembelajaran itu apa. Kira-kira strategi apa nanti yang akan ditekankan, diutamakan di dalam kelasnya Bu Ike? Untuk strategi pembelajaran mungkin di lain pembelajaran mungkin kita akan tidak hanya diskusi melulu atau tidak hanya melakukan metode ceramah saja seperti itu ya. Kita bisa
misalnya kita bawa anak keluar, kita melihat langsung benda-benda konkret yang mungkin mereka tidak ketahui selama ini tentang pembelajaran di tempat pelajaran. Kita bawa ke lingkungan sekitar seperti itu. Ya. Harusnya kayak pembelajaran sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau tidak bisa diperbaharui tadi, kita bisa terjun langsung ya, membawa anak-anak ke lokasi tambang mungkin, cuma karena keterbatasan dana kita hanya mendatangkan barang-barang tambang yang tidak bisa diperbaharui dan sejenisnya. Jadi oke, silakan kepada Pak Hartoni untuk menyimpulkan apa dari hasil pasca observasi kita hari ini. Baiklah Pak Oki ya, jadi kesimpulan yang akan sampaikan pada pertemuan atau coaching antara Ibu Ike yang sudah dilaksanakan tadi, jadi banyak sekali pengalaman dari penilaian dari Ibu Ike yang sudah bagus, dari persepsi sampai ke tingkat evaluasi penilaian. Jadi yang dilakukan oleh Ibu Ike tadi sudah sangat bagus ya, sudah dilakukan. Kemudian cara mengelola kelas dan kemudian mencari metode-metode yang tepat untuk pembelajaran yang akan datang yang lebih bagus dari hari ini ya. Jadi kesimpulannya hanya itu Pak Oki. Ya. Baik, kepada Ibu Ike terima kasih atas waktunya sudah berbagi dengan kita. Kepada Pak Hartoni juga sudah memberikan menyumbangkan tenaga dan lain sebagainya ya. Kita tutup kegiatan pasca observasi kita hari ini. Saya selaku teman sejawat mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.